Sistem operasi OS overview. Tujuan sistem operasi. Nah, secara garis besar bisa kita lihat tujuan sistem operasi itu terbagi tiga. Yang pertama itu kenyamanan, yang kedua itu efisiensi, yang ketiga itu kemampuan untuk evolusi. Yang pertama, kenyamanan. Kenyamanan itu membuat komputer semakin nyaman untuk digunakan oleh user. Yang kedua, itu efisiensi. Mengizinkan restore dari komputer dengan perilaku yang efisien. Dan yang ketiga, kemampuan untuk evolusi, di mana mengizinkan pengembangan, testing yang efektif, dan pengenalan terhadap fungsi dari sistem tanpa terinterferensi dengan servis. Baiklah, sistem operasi merupakan program yang mengontrol eksekusi program, aplikasi, dan bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dengan aturan. Nah, berikut di sini adalah layer pada sistem komputer. Yang pertama itu adalah application program. Yang kedua itu adalah utilities. Yang ketiga operating system. Dan yang terakhir adalah komputer hardware. Dukungan servis sistem operasi. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama itu development program. Nah, di development program sendiri itu ada terdapat editor dan debugger. Yang kedua, eksekusi program, di mana program yang sudah ada akan dieksekusi. Yang ketiga, akses ke perangkat input dan output. Yang keempat, yaitu adalah akses kontrol ke data itu sendiri. Lalu yang kelima, deteksi dan respon dari data itu sendiri. Selanjutnya, sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya antar input dan output. Lalu, sistem operasi di sini bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya agar penggunaannya benar dan dapat efisien. Nah, kita akan menerangkan tentang kernel. Nah, kernel adalah bagian dari sistem operasi yang berada pada memori utama. Nah, kernel sendiri berisikan fungsi-fungsi yang paling sering digunakan. Nah, kernel juga sering disebut inti atau nukleus. Selanjutnya unit programming. Nah, unit programming di sini bisa diartikan itu adalah sebuah proses harus menunggu instruksi input atau output untuk dapat menyelesaikan sebuah instruksi yang dikerjakannya. Setelah menjelaskan tentang unit programming, kita selanjutnya itu adalah multiprogramming. Nah, multiprogramming dapat kita artikan ketika sebuah job membutuhkan input output, prosesor dapat melakukan job yang lain. Nah, bisa kita bandingkan antara dua program, yaitu program A dan program B, di mana program A dia jalan, menunggu, jalan, menunggu. Nah, sedangkan program B dia menunggu ketika program A jalan dan dia jalan ketika program A menunggu. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita dapat lihat di sini bagaimana alur dari jalannya program tersebut. Masih lanjutkan multiprogramming, yaitu prosesor memiliki lebih dari satu program yang akan dieksekusi. Program yang dieksekusi bergantung pada prioritas dan input-output yang dimasukkan. Nah, kalau tadi multiprogramming dengan dua program, di sini bisa dilihat yaitu multiprogramming dengan 3 program sekaligus, di mana ada program A, program B,
B, program C, di mana mereka bergantian untuk melakukan eksekusi. Nah, dapat dilihat perbandingan dari ketiga program di sini ketika terjadi eksekusi program. Nah, di sini akan kita lihat perbandingan atau histogram dari utilitas dari dua pekerjaan, yaitu pekerjaan yang pertama dan pekerjaan yang kedua. Nah, bisa dilihat dari waktunya, besarnya, dan dari input dan outputnya. Efek dari multiprogramming, kita dapat membandingkan yaitu uniprogramming dengan multiprogramming sendiri. Nah, di sini adalah table perbandingan antara uniprogramming dan multiprogramming. Nah, yang dibandingkan di sini adalah dari segi processor use. Nah, uniprogramming sebesar 22%, sedangkan multiprogramming sebesar 43%. Selanjutnya, memory use. Untuk multiprogramming itu besar penggunaan itu sebesar 30% dan multiprogramming itu sebesar 67%. Selanjutnya dari segi disk use. Untuk uniprogramming sebesar 33%, multiprogramming 67%. Selanjutnya dari segi printer use. Untuk uniprogramming sebesar 33% dan multiprogramming sebesar 67%. Yang kelima itu dari elapsed time, di mana uniprogramming itu sebesar 30 menit, sedangkan multiprogramming hanya 15 menit. Nah, yang selanjutnya dari segi output. Nah, kalau dari uniprogramming itu mengerjakan 6 pekerjaan per jam, sedangkan uniprogramming dapat mengerjakan 12 pekerjaan per jam. Yang selanjutnya itu mean response time. Nah, uniprogramming jauh lebih lama daripada multiprogramming, di mana uniprogramming itu selama 18 menit, sedangkan multiprogramming selama 10 menit. Nah, dapat disimpulkan multiprogramming jauh lebih efisien daripada uniprogramming. Time sharing. Time sharing menggunakan multiprogramming untuk menangani multiple interactive job. Nah, waktu kerja prosesor dibagi ke beberapa pengguna, di mana user dapat mengakses sistem secara simultan dan melalui terminal. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan antara batch multiprogramming dengan time sharing itu sendiri. Selanjutnya, compatible time sharing system operation. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa pekerjaan membandingkan beberapa pengerjaan penggunaan memori.